Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Randi Mainal Ramber SPD. Saya mengajar di SD Negeri 52 Manado, Kecamatan Singkil, Kota Manado. Dan saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 LPTK Universitas Negeri Manado. Sekarang saya akan melaksanakan kegiatan PPL dalam siklus kedua pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial dengan materi keseimbangan dalam ekosistem. Silakan menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa. Ada sehat-sehat semua? Ada. Ada makan semua dari rumah? Ada. Ya, sebelum kita mulaikan kegiatan pembelajaran di hari ini, ayo kalian lihat teman-teman yang ada di kiri dan kanan. Adakah yang tidak hadir hari ini? Ada semua. Hadir semua? Ya. Ya, hadir semua. Oke, sebelum kita mulaikan pelajaran, kita akan berdoa. Dan siapa yang bisa pimpin doa? Ijul? Ya, silakan Ijul. Berdiri siap. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Doa selesai. Beri hormat. Selamat pagi, Pak Guru. Bagi semua, silakan duduk. Baik anak-anak, mengapa kita harus berdoa? Agar supaya kegiatan pembelajaran kita di hari ini Lancar. bisa berjalan dengan Lancar. dan kalian boleh memperoleh pengetahuan. Ya, anak-anak, kita akan menyanyikan lagu nasional. Siapa yang boleh pimpin? Silakan, Salsa. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Baik anak-anak, siapa di sini masih ingat pelajaran IPAS? Materi sebelumnya tentang apa? Rantai makanan. Ya, Rantai makanan. tentang Rantai tentang makanan. rantai makanan dalam ekosistem. Tuh. Nah, saat ini kita akan belajar tentang keseimbangan dalam ekosistem. Tuh, aku harapkan dalam kegiatan pembelajaran di hari ini kalian dapat menganalisis atau menyelidiki jumlah populasi makhluk hidup berkurang. Dan kalian dapat menganalisis faktor penyebab perubahan pada ekosistem. Saat ini Pak Guru akan menampilkan video dan silakan kalian mengamati karena video ini Pak Guru akan bertanya, ya. Keseimbangan ekosistem adalah kondisi di mana hubungan antara komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem berjalan secara harmonis dan seimbang. Ya. Jadi keseimbangan ekosistem adalah apa? Kondisi di mana hubungan antara komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik di sini kalian sudah pelajari sebelumnya. Tentang apa tuh komponen biotik? Apa yang termasuk komponen biotik? Siapa masih ingat? Hah? Apa? Makhluk hidup. Toh?
komponen biotik itu contohnya makhluk hidup. Toh, di dalam ekosistem itu ada makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Contoh makhluk hidup apa? Iya, tumbuhan. Apa lagi? Manusia ada hewan lagi toh. Kalau abiotik, batu apa lagi? Udara, air, kan? Tanah. Itu termasuk komponen abiotik. Ya, silakan kalian mengamati kembali. Komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem berjalan secara harmonis dan seimbang. Nah, Ketidakseimbangan ekosistem terjadi apabila salah satu komponen pada ekosistem itu rusak. Misalnya populasi tikus di sawah sedikit karena terus diburu oleh para petani sehingga mengakibatkan populasi ular menurun karena kehabisan makanan berupa tikus. ya. Jadi keseimbangan ekosistem terjadi apabila salah satu komponen pada ekosistem itu apa? Rusak. Toh? Misalnya populasi tikus di sawah sedikit karena terus diburu oleh para petani sehingga mengakibatkan populasi ular. Ya, contoh ini, toh? Rantai makanan yang sudah kalian buat lalu, populasinya atau jumlahnya menurun, toh? Perhatikan, ketika ini tikus ini populasinya menurun, maka akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Yaitu apa? Ular akan apa? Tidak mendapatkan energi, toh? Maka dia akan bertambah atau berkurang? Apa? Berkurang. Kalau karena tidak ada tikus. Tetapi produsen di sini yang tumbuhan padi dia apa? Semakin Banyak. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem yaitu faktor alam. Kedua, faktor kegiatan manusia. Perhatikan itu faktor Peran alam. ekosistem dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem terjadi karena faktor alam dan faktor kegiatan manusia. Ya, ini contoh faktor apa ini? Gunung meletus, tsunami, gempa bumi, longsor, itu faktor apa? Faktor alam. Faktor alam yang mempengaruhi Yang kedua, faktor kegiatan manusia yang faktor mempengaruhi. apa? Faktor kegiatan. Jadi ada faktor alam, ada faktor kegiatan manusia. Itu yang membuat keseimbangan apa? Terganggu. Ya, kalau kegiatan manusia Bagi yang pertama keseimbangan ini. ekosistem yaitu penebangan pohon secara liar dan pembakaran hutan, pembuangan limbah dan sampah, perburuan liar beberapa hewan seperti badak, harimau, dan burung cendrawasih, dan penangkapan ikan di laut dengan racun atau peledak dan Silakan kalian lihat faktor kegiatan manusia. Contohnya waktu ambil gambar tentang ekosistem yang ada di laut. Toh? Contoh di laut. Ini terjadi apa ini? Hah? Iya, penangkap ikan dengan cara apa? Menggunakan bom, toh? Boleh pakai racun, pakai bom, maka akan mengganggu apa? Itu coba kalian lihat. Ada gambar produsen ini apa ini? Kerang dan tumbuhan laut, toh? Ketika dia bom, toh? Itu racun, maka apa? Mengganggu keseimbangan ekosistem yang lain, yaitu apa? Ikan kecil akan apa? Bertambah atau berkurang? Berkurang, toh? Ikan senang bisa bertambah atau berkurang? Berkurang. Ikan ini bertambah atau berkurang? Berkurang, toh? Karena ada apa? Ada pengumuman ikan atau ada racun, toh? Itu merupakan faktor dari kegiatan manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada di mana? Yang ada pada laut. Punya keseimbangan ekosistem yang pertama hilangnya apa? Spesies penting. Spesies penting dalam ekosistem atau jenis, toh? Jenis makhluk hidup yang penting dalam ekosistem. Contohnya burung, toh? Makin berkurang ketika ada terganggunya keseimbangan entah itu dari alam atau kegiatan manusia.
baru berkurangnya SDA apa ini SDA? Sumber daya alam tuh. Seharusnya itu hutan, itu pohon, itu tempat berlindungnya apa? Hewan tuh. Tempat mencari makan hewan, tapi karena sudah ditebang, toh, maka populasinya apa? Menjadi berkurang sehingga mengganggu keseimbangan apa? Ekosistem. Yang berikut ini apa ini? Punya keseimbangan ekosistem, hilangnya spesies penting dalam ekosistem, berkurangnya sumber daya alam, dan kerusakan lingkungan. Ya. Upaya menjaga keseimbangan ekosistem, menghemat air, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mengurangi penggunaan bahan kimia pencemar lingkungan, melakukan reforestasi, dan menjaga kelestarian hutan. Ya, ini merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem, yaitu menghemat air. Kedua, mengurangi penggunaan plastik. Ketiga, penggunaan bahan kimia pencemar biasanya di perusahaan kan pabrik-pabrik. Yang keempat apa ini? Iya, penanaman kembali kan tumbuhan atau. Yang kelima apa? Mengerti? Ya. Nah, saat ini Pak Guru akan membagikan kalian menjadi 4 kelompok dan masing-masing kelompok akan mengerjakan soal yang ada di lembar kerja. So, saat ini Pak Guru akan membagi menjadi 4 kelompok dan masing-masing kelompok ada nama. Sama dengan yang lain. Ini kelompok elang, kan? Ini kelompok ular. Ini kelompok ayam. Ini kelompok ayam. Ya. Nah, masing-masing kelompok Pak Guru. Ini kelompok ayam. Ini kelompok ular. Ini kelompok elang. Nah, silakan kalian baca lembar kerja masing-masing kelompok dan juga petunjuknya bisa kalian temukan dalam gambar-gambar ini atau dalam gambar rantai makanan yang sudah kalian buat sebelumnya. Ya, di kebun. Ini di laut. Ini ekosistem. Ini sawah, kan? Jadi petunjuknya lihat di gambar rantai makanan. Ini sungai. Ya. Jangan lupa tulis nama bersama dan sebentar kalian akan presentasi masing-masing kelompok dan kelompok yang lain menanggap. Ya. Iya. Semua yang maju kelompok di kelompok tersebut. Baca dulu itu petunjuk soal. Rantai makan. Ini kamu kemana? Hah? Kebun. Ya. Ini ekosistem. Jadi semua aktif, nah? Semua aktif. Ini ekosistem. Ekosistem apa ini? Hah? Sawah. Ya. Ini Hah? Mana? Kalau ular berkurang, maka apa yang terjadi dengan padi, tikus, dan elang? Padi apa? Populasi padi akan
populasi dari ini ada informasi dari kamu punya kelompok. Sudah. Kelompok ini sudah. Dan kelompok Bulan. bulan. Kalau kelompok jagung dan kelompok ya kelompok bulan sudah selesai. Yang akan maju untuk menyampaikan hasil yaitu kelompok jagung. Silakan kelompok jagung. Maju di depan. Silakan. Jadi kelompok yang lain memperhatikan. Karena masing-masing kalian akan menanggapi. Silakan. Ya. Baiklah, kami dari kelompok jagung akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan soal perhatikan rantai makanan pada ekosistem di kebun. Ya. Karena adanya pemburuan burung, pemakan ulat, populasi menjadi berkurang drastis. Menurut kalian, apa yang akan terjadi pada populasi tanaman dan ulat? Tanaman akan lebih sedikit karena dimakan ulat, sedangkan ulat akan lebih bertambah banyak dan bertambah lebih sedikit karena dimakan oleh ulat. Ya. Benar ini hasil dari kelompok jagung? Benar. Benar? Atau ada tanggapan atau masukan? Ada dari kelompok ayam yang akan menanggapi? Kelompok elang ada? Kelompok elang ada yang akan menanggapi? Ular ada? Tidak? Ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok jagung. Mantap. Silakan duduk. Jadi kelompok jagung sudah bisa menyampaikan hasil. Semua perhatikan di depan. Silakan kelompok ular. Baik, sahabat dari kelompok bulan akan Kelompok elang perhatikan. hasil diskusi kami. Ya, kasih kuat suara. Laki-laki kasih kuat. Ya. Karena adanya kerusakan tumbuhan laut dan terumbu karang, populasinya berkurang drastis. Menurut kalian apa yang akan terjadi pada Ada pertanyaan dari kelompok elang, kelompok ayam dan kelompok jagung atau ada masukan? Ya, silakan kelompok jagung. Tumbuhan yang di laut itu sejenis tumbuhan apa dan namanya apa? Ya, ada pertanyaan dari kelompok jagung. Tumbuhan itu yang ada di laut sejenis apa dia? Atau namanya apa? fitoplankton? Hah? Fitoplankton. Fitoplankton. Jadi tumbuhan laut itu jenis namanya apa? Fitoplankton. Bisa? Ya. Ada lagi? Kelompok ular. Mantap. Selanjutnya silakan kelompok ayam. Kelompok ayam. Kasih kuat itu suara. Ya. Usahakan itu suara kedengaran teman-teman yang lain, toh. Silakan. Baik, kami dari kelompok ayam akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Perhatikan rantai makanan pada ekosistem di sungai. Oleh karena adanya pemburuan udang untuk dikonsumsi, populasinya berkurang drastis. Menurut kalian, apa yang akan terjadi pada populasi ikan gabus, buaya, dan tumbuhan air? Ya. Ikan gabus dan buaya akan berkurang karena tidak ada sumber makanan, maka tumbuhan atau populasi berkurang. Oh, nak kedengaran ini kelompok jagung? Nak kedengaran kasih kuat pula. Ikan gabus dan buaya akan berkurang karena tidak ada sumber makanan, maka tumbuhan atau produsen berkurang. Iya. Iya. Produsen tumbuhan atau produsen berkurang kata tumbuhan yang ada di air kan di sungai. Karena apa? Karena apa? Kenapa berkurang? Karena oh, tidak ada udang. Nah, ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok yang lain? Ya, masih kelompok. Ya, silakan kelompok jagung.
Berdiri supaya kedengaran kelompok yang lain. Seharusnya tumbuhannya tidak berkurang karena tidak dimakan oleh ulat. Oh iya, seharusnya kelompok jagung menyampaikan tumbuhan yang ada di sungai itu tidak berkurang karena tidak dimakan oleh udang. Karena populasi udang apa tadi? Yang berkurang. Ya, boleh perbaiki ya. Ya. Tangan dulu untuk kelompok ayam. Ya, silakan. Selanjutnya kelompok elang. Silakan maju di depan. Kelompok terakhir. Kelompok elang. Kelompok elang. Baik kami dan kelompok elang akan mempromosikan hasil diskusi Ya, silakan. menghentikan rantai makanan pada ekosistem di sawah. Oleh karena adanya tumbuhan ulat, populasinya berkurang drastis. Menurut kalian apa yang akan terjadi pada populasi pada ulat, jasmani, ulat, dan elang? Ya, silakan. Tadi akan berkurang karena dimakan oleh tikus, dan ulat akan berkurang karena diburu oleh petani. Ekosistem sawah itu misalnya ular yang apa? Ular atau tikus yang populasinya berkurang? Hah? Ular. Ya, silakan. Ada tanggapan dari kelompok ular, ayam, dan kelompok jagung? Tidak. Silakan. Ada? Apa? Silakan kelompok ular. Kalau ada, hah? Ada? Benar atau salah itu? Benar? Untuk kelompok elang. Mantap. Ya, tangan untuk semuanya. Tepuk tangan dulu. Ini dong, ada lihat. Ya, silakan. Depok semangat. Tepuk tangan untuk semua yang sudah tampil. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah tampil untuk menyampaikan hasil dari lembar kerja yang sudah kalian temukan. Nah, Pak Guru akan membagikan lembar evaluasi. Kalau tadi itu tugas kelompok, kalau sekarang tugas mandiri. Silakan kalian buat masing-masing. Jangan lupa tulis nama. Jangan lupa tulis nama. Silakan kerjakan. Iya. Jadi nomor 1 dan 2 itu lihat gambar dan tengok kanan. X itu ya hewan apa itu? Jangan lupa tulis nama. Silakan kumpul. Kalian akan mengisi lembaran refleksi, yaitu kalian akan menilai kegiatan pembelajaran kita di hari ini. Toh? Dari mulai dari pagi sampai saat ini, silakan kalian nilai
So, apakah kalian suka dengan kegiatan pembelajaran ini atau tidak suka? Kemudian, apakah ada materi yang kalian merasa sulit? Silakan kalian isi. Jadi masing-masing menjawab dengan jujur, ya. Kalau suka, suka. Kalau tidak suka, tidak suka. Kemudian, materi yang kalian pahami, silakan kalian. Jangan lupa tulis nama, ya. Tulis nama. Jadi jawab jujur, ya. Kalau tidak suka, tidak suka. Kalau suka, suka. Oh? Apa yang kalian pahami? Silakan kalian tulis. Simpulannya seperti ini. Silakan kalian perhatikan dulu. Kita belajar tentang keseimbangan dalam ekosistem. Dalam ekosistem itu terdapat harus berjalan secara harmonis, toh? Dan seimbang, toh? Kalau salah satu misalnya komponen itu terganggu, maka akan mengganggu komponen yang lain. Pengembangan hutan. Nah, cara untuk menjaga agar supaya ini ekosistem seimbang, toh? Seperti apa? Menghemat air. Apa lagi? Melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali, hijauan kembali. Melestarikan hutan, toh? Baru tidak menggunakan sampah plastik berlebihan, toh? Ya, itu merupakan cara untuk menjaga keseimbangan dari ekosistem. Ya, mengerti? Ya, sekian kegiatan pembelajaran kita di hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Dan siapa bisa tutup dalam doa? Siapa bisa pimpin dalam doa? Nah, silakan Papian. Laki-laki dulu. Ya, berdiri dulu. Baru. Terima kasih untuk Papian. Ya, silakan duduk semuanya. Jadi kegiatan belajar kita di saat ini telah selesai.